Salam saja. Jadi sekali lagi teman-teman, ini uh, hasil usaha luar biasa. Satu bentuk kolaborasi antara teman-teman BPS provinsi juga BPS kabupaten seluruh Indonesia, ya, dan juga tim Sitasi tim Agrisitasi Pusat yang luar biasa juga, ya. Sehingga ini dalam waktu singkat, kalau saya boleh kurang dari 1 bulan, ya, hasil uji coba sudah kelihatan hilalnya. Jadi apa yang akan kita dapatkan ini adalah gambaran nanti apa yang kita dapatkan ketika agrisitasi di tahun 2021. Ya, mudah-mudahan ini sumbangsih kedeputian bidang statistik produksi untuk pembangunan pertanian Indonesia. Jadi dalam waktu uji coba lapangan, tepatnya mulai 26 Juni sampai dengan 10 Juli, meskipun dengan Google Form begitu kerumitannya, ternyata sudah bisa menghasilkan output yang luar biasa, extraordinary output dari teman-teman semua, ya. Ini dalam waktu singkat, kemudian tim pusat bekerja maraton setelah ditutup hari Minggu sore, tim mulai bekerja hari Senin sampai dengan baru selesai malam tadi dini hari, menghasilkan output yang luar biasa ini, ya. Sebelum saya mulai hasil yang luar biasa, saya akan coba terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, sampaikan salam atau apresiasi saya kepada seluruh jajaran bidang produksi masing-masing, ya. Dari ketiga modul ekonomi yang kita sampaikan, ternyata responsnya total untuk core adalah 107%, kemudian yang modul ekonominya 99% dan PMA-nya 99%, ya. Jadi luar biasa sekali, output yang luar biasa, yang hampir seluruhnya 100%. Ya. Hanya beberapa provinsi yang kurang dari 100%. Ini adalah peta persebaran responden Google Form Agris, ya. Di tengah keterbatasan nanti akan saya buat titik koordinat, namun karena keterbatasan waktu, sementara saya melakukan rekapitulasi dari hasil yang ada. Jadi luar biasa, saya juga ucapkan ternyata yang kita minta 2 per kabupaten kota, ternyata ada yang sampai 11. Ternyata 2 tidak cukup, 3 tidak cukup, 4 tidak cukup, 5 tidak cukup, sampai dengan 11. Maksimum per kabupaten yang menampilkan ada 11, itu legendanya. Sedangkan yang berwarna putih itu adalah daerah-daerah yang atau kabupaten khususnya yang tidak melaporkan hasil dari Google Form-nya. Jadi khusus ya nanti sebelum jauh hari memang kondisi paling itu memang di Papua. Bu Betty sudah melaporkan karena ada 8 kabupaten yang belum memiliki satker, ya, sehingga diwakili oleh daerah putih itu, mudah-mudahan benar itu Bu Betty, ya. Jadi warna putih yang ada di Papua ini adalah daerah-daerah pemekaran tetapi belum memiliki kantor BPS kabupaten kota, sehingga saya meminta Bu Betty laksanakan saja hanya di kabupaten kota yang ada satkernya, ya. Jadi tidak perlu sampai mendatangi itu. Namun yang ada di Papua Barat yang tidak respon juga itu ada di daerah Tambrau. Kemudian di Sulawesi Maluku, alhamdulillah dua-duanya respon semua 100% kabupaten kota. Terima kasih kepada Pak Parsad dan juga kepada Pak Charles, ya. Nah, kemudian yang Sulawesi itu adalah dari Sulawesi Utara, itu yang kelihatannya memang Minahasa Tenggara dan Bolang Mongondo Selatan ini, Bu Sherly, ya, tidak masuk hasilnya. Tetapi Sulawesi lainnya, alhamdulillah sudah masuk, ya. Sehingga Pulau Sulawesi itu hanya 2 kabupaten kota yang tidak masuk, bahkan yang ke Pulau Sangihe Talaut yang dekat Sulawesi pun masuk, ya. Kemudian untuk yang 2 pulau, Sumatera dan Kalimantan, alhamdulillah seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota merespon dari Google Form. Sekali lagi terima kasih Kabid Kepala Bidang dan Kepala Seksi dari Pulau Papua dan Pulau Kalimantan, ya. Kemudian yang cukup bervariasi adalah di Jawa ini,
Jawa Tengah, Jawa ada yang putih, saya kurang tahu pasti kelihatannya yang putih ini dekat Jakarta. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, ya kalau yang kemudian Jawa Barat yang dekat, yang gede ini dekat Jawa Tengah, kemudian antara Kuningan sama Ciamis, Pak Arianto ya, itu. Kemudian ini yang merah-merah adalah sampel yang hanya satu saja, ya. Ternyata dari semuanya hampir mayoritas warna kuning, itu sudah sesuai harapan. Kecuali yang merah-merah ini adalah yang hanya hanya mendapatkan satu responden, ya. Kemudian yang di dekat DKI kelihatannya memang agak sulit mencari petani, petaninya mungkin sedang lockdown ya, karena di Banten pun ada satu kabupaten kelihatan mungkin Kabupaten Tangerang ya, mungkin juga atau Kota Tangerang barangkali. Kemudian di sini saya nggak tahu Pak Rianto yang dekat ini mungkin Bogor sama apa ini ya. Tetapi yang menggembirakan barangkali, terima kasih kepada Jawa Timur nih Pak Farikin. Ternyata yang di Kabupaten Lamongan yang memang dia merupakan sentra petani, mungkin gampang mencari petani, sehingga sampai 11 responden yang diberikan kepada kita untuk melakukan uji coba agrisitasi ini. Terima kasih sampaikan Pak Farikin kepada tim Lamongan yang ternyata memberikan bonus yang luar biasa banyak, bahkan yang warna coklat pun itu untuk Jawa Timur juga luar biasa besar, bahkan yang hijau di daerah Blambangan, Banyuwangi, Jember dan Bondowoso pun juga memberikan bonus 2 kali lipat, jadi 200% untuk yang termasuk yang Kediri ya. Jadi termasuk jadi di Jawa Timur seluruh kabupaten kota masuk ya, semua lebih dari seluruh kabupaten lebih dari 100% ya. Baik di Sumeneb yang di Madura ini juga kebetulan Sumeneb gambarnya bagus ya, yang Madura, Bangkalan kuning, Sampang coklat, Pamekasan kuning, Sumeneb coklat ya. Luar biasa, terima kasih Pak Farikin atas usahanya ya. Nah, dari laporan yang sebanyak 1022 tadi, maka kita akan lihat hasilnya. Ini yang belum pernah kita miliki, bahkan Indonesia pun belum pernah miliki. Bahkan kalau boleh, ini indikator global pertama yang dimiliki Indonesia, meskipun hanya berdasarkan Google Form ya. Apa itu indikator 231? Jadi indikator 231 berada pada goal 2, yaitu tanpa kelaparan di bawah target 23. Jadi artinya nanti pada tahun 2030 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil ya. Ini inti dari indikator 231 ya. Kita menghitung indikator 231 itu dari volume produksi per unit tenaga kerja menurut kelas pertanian ya. Jadi produktif pekerja pertanian dibagi dengan jumlah tenaga kerja, jumlah atau OH ya, tenaga kerja ya. Nah, ini laporan dari beberapa per provinsinya, mungkin bisa teman-teman lihat ya. Jadi karena ini berstandar global, maka kita menggunakan dolar PPB ya. Gitu. Dolar PPB kalau kita lihat, nah ini seluruhnya lumayan bisa ditentukan, cuman ini dari yang masuk DKI itu hanya yang bisa kehitung dari untuk indikator 231 ini hanya ada satu sampel saja dari DKI ya. Ini yang mungkin ini pendapatan selama jumlah tenaga kerjanya satu ya, itu yang mungkin nanti untuk hasil DKI cukup bias juga ya, karena dia hanya satu sampel saja gitu ya. Produktivitas di DKI ya cukup tinggi juga 69 ya gitu. Jadi kalau lihat di sini produktivitas tertinggi dari Kepulauan Riau ya, ini 77.145 dolar PPP ya. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat kondisinya mirip ya, cuman hanya Jawa Timur yang luar biasa di Jawa ini, Jawa Barat, Jawa Tengah sepadan, kemudian Jawa Timur dan Jogja juga hampir mirip ya. Di Jawa Timur hanya 9.000 dolar PPP, Jogja 8.000 dolar PPP, Banten setengahnya daripada Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ya. Nah, secara total kalau kita lihat Indonesia itu
kita mendapatkan jumlah tenaga kerja yang 803, ya. Itu jadi indikator SDGs yang 231 itu adalah kondisi Indonesia adalah 19.242,93 dolar PPP. Jadi PP itu Purchasing Power Parity, ya. Jadi sudah tidak, kalau nanti untuk keterbandingan internasional sudah tidak lagi tidak dipengaruhi oleh adanya nilai tukar, ya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang setempat. Jadi kalau ini sudah dolar PP, kalau di Indonesia 19,2, kemudian kalau mungkin di Thailand itu 20, ya jelas memang produktivitas Indonesia lebih rendah daripada Thailand. Nanti kita belum tahu dari negara lain, ya mudah-mudahan ini ada sumber dari World Bank, ya, World Bank dan juga OECD. Kita hitung ini adalah hasil dari indikator 231, ya. Kemudian jadi tabel tadi saya sampaikan, tabel tersebut di atas menggambarkan kondisi produk pekerja petani Indonesia yang dapat menghasilkan sekitar 19.242,93 dolar PPP, tapi ini dalam periode 1 tahun. Karena yang kita tanya adalah selama 12 bulan terakhir ketika bertanya dengan menggunakan Google Form. Jadi 19.242 dolar itu produktivitas daripada petani Indonesia. Ini sudah secara nasional, ya, tapi ini adalah dolar PPP selama 1 tahun. Itu kondisi indikator 231, ya. Bagaimana dengan kondisi 232? Indikator 232 ini sedikit agak rumit dan memang belum bukan merupakan pembagian biasa, tetapi harus melakukan penghitungan lebih awal yang mungkin teman-teman belum pernah menemui sebelumnya ketika menghitung indikator apapun, ya. Kalau tadi hanya volume dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Nah, sekarang kita lihat sebelum bisa menghitung, kalau tadi bisa dihitung langsung, ya, 231 dari kuesioner, maka yang 232 ini kita harus melakukan, ya, karena di sini didapatkan small scale food producer, farmer producer. Jadi memang dikhususkan kepada berapa rata-rata pendapatan produsen makanan, ya, atau kita sebut di sini petani skala kecil atau small scale food producer. Jadi di sini yang dimaksud 232 ini adalah yang namanya hanya mencakup untuk yang crop. Crop itu adalah pangan hortikebun ditambah ternak, livestock, ya. Nanti dari mereka dihitung total pendapatan dibagi jumlah produsen. Tetapi ini untuk mendapatkan itu perlu melakukan exercise dulu, ya, melakukan exercise dulu atau mungkin melakukan penghitungan terlebih dahulu bagaimana kita mendapatkan produsen makanan petani skala kecil ini, ya. Nah, untuk mengukur indikator 232 kita harus tentukan terlebih dahulu bagaimana mengkategorikan small scale food producer farmer atau produsen makanan skala kecil yang memang berbeda dengan petani brem yang selama ini kita hitung, ya. Karena di sini ada 2 ukuran yang kita harus hitung, adalah satu ukuran fisik dari usaha pertanian, ya. Nah, ini kalau kita lihat diukur berdasarkan tadi saya sampaikan yang crop, ini kalau petani itu crop maka dihitung menggunakan luas lahan. Kemudian kalau peternakan kita hitung dari namanya nanti ada namanya PLU. Jadi berapa distribusi jumlah ternak yang dimiliki responden. Kalau luas lahan maka kita melakukan distribusi, kemudian kita ambil distribusi luas lahan ini, kemudian kita ambil 40% terbawah, ya. Kita shot kemudian 40% terbawah. Kalau dia peternakan, maka dia akan hitung dari sisi jumlah ternak. Kemudian kita shot 40%, ya. Tapi ini sebetulnya dari sisi dia menggunakan PLU-nya. Kemudian dari ukuran ekonomi, kita menghitung juga 40% distribusi total pendapatan dari seluruh responden diukur dengan Purchasing Power Parity, jadi PPP. Kemudian kita hitung dari tetap 40% ke bawah. Jadi dari 2 ukuran, ukuran ekonomi dan juga ukuran tadi yang lahan dimiliki dan kemudian ternak tadi, maka kita melakukan semacam kita akan lihat nanti suatu diagram Venn di mana posisi daripada small
scale food producer ya. Small scale food producer itu ada posisi di mana? Nanti itu yang sangat ditentukan. Jadi tidak, kita harus dapatkan dulu baru hitung. Berbeda dengan kita mendapatkan petani gurem sudah kita tetapkan kurang dari 2,5 hektar, maka dia otomatis gurem. Nah ini enggak, tergantung dari distribusi daripada data yang kita peroleh, maka dia akan fluktuatif kalau ini survei kita laksanakan secara berkelanjutan ya gitu. Nah posisinya adalah kalau yang warna abu-abu ini adalah populasi petani ya. Di sini adalah populasi petani. Maka kita memiliki dua ukuran ya. Jadi yang tadi petani 40% petani terbawah dari distribusi ukuran fisik pertanian yang kita lingkarin di sebelah kiri ini ya. Kemudian yang di satu sisinya kita memiliki petani dari sisi 40% terbawah distribusi pendapatan. Jadi dua ukuran sama-sama 40%. Intersection inilah yang disebut sebagai small scale food farmer producer ya. Jadi petani skala kecil yang tentunya dengan ini adalah sangat fluktuatif atau berbeda dengan petani gurem. Sangat diperoleh juga dari pendapatan dari petani itu sendiri ya. Jadi kita lihat di sini kalau secara internasional ya, secara internasional itu maksimum PPP untuk small scale farm producer itu adalah 34.387 dolar PPP atau 25.000 euro. Itu angka maksimum yang bisa dipatok dalam indikator global ini. Karena memang kalau sudah 25.000 euro itu juga sudah luar biasa gede ya. Tapi ini diberikan batasan maksimum adalah 34,387. Tapi kelihatannya di Indonesia ini dari hasil ini belum ada yang mencapai seperti itu, ya. Ya kita lihat di sini grafik satu dari distribusi lahan yang kita lihat. Ini ketemu yang 40% ke bawah di sini. Ternyata memang distribusi lahan ya. Ini memang gambarannya adalah sangat menceng ya, menceng ke kiri, di mana 40% ini mayoritas kumpul di sini. Sedangkan yang di sini ternyata sangat kecil ya distribusi lahan, dan ini ada ukurannya, yang mungkin ada 2,64 hektar. Ya, ini ada di golongan bawah 40% ya. Jadi 40% itu ada di 2,64 hektar ya. Ini yang kalau boleh saya garis-garisin di sini ya, gitu. Kemudian kita lihat yang grafik 2. Kalau ini livestock atau ternak, jadi diistilahkan ternak itu menggunakan TLU. TLU ini apa? Untuk menyamakan apakah dia memiliki jumlah ternak kebo, artinya ternak besar, ternak sedang, ternak kecil, itu memiliki nilai yang sama. Gitu, sehingga itu yang disebut sebagai TLU untuk ternak ya, karena satuannya kalau misalnya ekor sapi dengan ekor kambing kan tentunya beda ya. Nah di sini harus kita samakan menggunakan koefisien yang sudah ditetapkan ya, maka ketemu yang 40% distribusi dari ini istilahnya globalnya istilahnya livestock head ya, kemudian istilahnya dengan TLU ini ketemu 40% adalah 0,5. Jadi yang 0,5 dengan tadi itu udah diposisikan digabungkan ya. Kemudian itu yang mendefinisikan petani sebelah kiri yang 40% ke bawah. Nah sekarang distribusi pendapatannya kita juga sama-sama menceng, kelihatannya mirip dengan yang baik lahan maupun ternak ya. Tapi kita batasi dalam kasus Indonesia yang 40% PPP-nya itu adalah 420,78. Ini hanya kita gambarkan terdistribusi di dalam terdistribusi mengacu atau bersumber atau berdasarkan dari data yang masuk dari seluruh kabupaten kota kecuali yang daerah merah tadi ya, 8 di Papua, ditambah 2 di Sulawesi Utara, ditambah 2 di Jawa Barat, dan mungkin ada 4 lagi di sekitar di Jawa ya.
Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin ini ya ada dua hal, jadi sekali lagi dari sisi pendapatan dan juga dari sisi luas lahannya ya. Bagaimana tuh mendapatkan small scale farmer producer? Ini adalah digabungkan kemudian ketemu interseksinya. Bagaimana gambaran dari masing-masing dari per provinsinya. Jadi ada sedikit ralat untuk yang luas lahan tadi. Jadi bukan 2,36 hektar, tetapi 40%-nya adalah 0,36 hektar ya. Maaf, tadi kebanyakan ya. Jadi sebetulnya itu yang pas adalah 0,36 hektar. Ya, jadi lebih atas sedikit dari apa yang atau mungkin jauh dari apa yang tadi tertulis. Ada sedikit ralat ya. Jadi bukan 2,3 2,6 ya, tapi 0,36 hektar. Berapa meter persegi itu nanti dihitung sendiri. Nah, kita lihat di sini dari posisi 232, kalau kita lihat Aceh di sini, dia income SSP, pendapatan small scale producer SSP ya. Jadi Aceh di sini adalah 16.442. Ini dalam satuan sekali lagi yang di sini pendapatan dari small scale farmer producer. Jadi 16.442, kemudian di Riau 13 ya. Nah, ini Jawa DKI saya tidak bisa dihitung angkanya untuk 232 dari data yang masuk ya, sehingga saya kosongkan ya. Kemudian yang di sini secara nasional, maka kita mendapatkan untuk indikator 232 itu dari 412 orang atau petani tadi, petani yang sudah merupakan small scale producer ya. Karena tadi kan pendapatan dibagi dengan jumlah petani ya. Jadi pendapatannya adalah sekitar 7.000 ya. 7.383 ya. Itu adalah rata-rata pendapatan petani skala kecil ya, SSP. Jadi itu indikator 232. Jadi kalau nanti Indonesia adalah 7, jadi bisa ketahuan berapa provinsi yang di bawah nasional dan berapa provinsi yang di atas nasional ya. Kalau tadi Aceh jauh di atas nasional, kemudian yang Riau juga di atas nasional, tetapi yang misalnya di sini Jawa Tengah jauh juga lebih tinggi daripada angka nasional ya. Di Papua Barat lebih menggembirakan daripada di Papua ya. Ini sebagai untuk keterbandingan daripada sisi regionalnya. Jadi kesimpulan dari itu tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan dari small scale food producer pada usaha pertanian di Indonesia yaitu sebesar 7.383,73 US dollar PPP selama kurun waktu 1 tahun. Ya, sekali lagi karena reference waktu kita, reference pengumpulan adalah selama 12 bulan terakhir, maka ini adalah rata-rata pendapatan selama dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, ini untuk indikator 232. Nah, ini yang paling sulit, yang tim membutuhkan effort yang luar biasa menghitungnya. Berbeda dengan 231 dan 232, yang mungkin 232 lebih sulit daripada ngitungnya 231. Tetapi 232 lebih sulit menghitungnya atau butuh effort dibanding 231. Kemudian 241 jauh-jauh lebih effortnya luar biasa ya. Ini harapannya nanti ketika kita uji coba 3 provinsi di lapangan, dengan adanya ini kita sudah tahu cara menghitungnya, tinggal nanti harapan saya di dalam monitoring dimasukkan hasilnya sementara langsung dihitung, bisa akan mendapatkan angkanya ya gitu. Apa itu indikator 241? Yaitu pada tahun 2030 menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas
menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim, ekstrim, kekeringan banjir, bencana lain, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah. Jadi ini indikator SDGs, indikator pertanian yang paling kompleks, ya, yang paling kompleks, yang bisa kita hasilkan, ya, karena ada beberapa sub indikator di dalamnya. Jadi secara intinya nanti akan ada 11 sub indikator dari indikator SDGs 241 ini, ya. Jadi sekali lagi 241 berbunyi proporsi lahan pertanian yang pengelolaannya di bawah batas kriteria produktif dan pertanian berkelanjutan. Artinya SDG 241 ini masih menggabungkan antara luas lahan pertanian yang dikuasai oleh petani, yang dimiliki petani juga, kemudian lahan pertanian yang pengelolaannya berapa sih yang di bawah batas kriteria produktif dan pertanian berkelanjutan. Jadi nanti 1 sampai dengan 11 itu ada 1 sampai 11 sub indikator, kemudian ini masing-masing D itu desirable, ya, atau yang diharapkan, yang A ini mewakili dari acceptable, ya, kemudian UN itu mewakili undesirable. Artinya kalau ini desirable ini hijau, A ini adalah kuning, kemudian kalau UN undesirable itu yang merah. Jadi mana-mana dari sisi mana pertanian di Indonesia ini yang masih membutuhkan effort luar biasa supaya tidak merah artinya. Jadi dalam arti kita memang dalam 241 ini mencoba selalu mencoba mendapatkan mana yang paling yang berkelanjutan atau yang berkategori hijau. Jadi masing-masing subindikator nanti akan ada 3 kriteria dari pengelolaan pertanian masing-masing dari para petani tadi. Kemudian bagaimana kita lihat per provinsinya. Nah, ini yang saya sebutkan dari mencakup 3 dimensi dengan 11 tema dan 11 subindikator sebagai berikut. Jadi ada dimensi ekonomi terdiri dari 3 subindikator, yaitu produktivitas lahan yang diwakili oleh nilai produksi per hektar, kemudian profitabilitas atau kita gampangnya keuntungan lah, atau mungkin di sini diwakili pendapatan bersih petani. Kemudian yang subindikator ketiga adalah ketahanan, yaitu mekanisme mitigasi risiko. Nah, ini dari sisi dimensi ekonomi. Kemudian ada dilihat dari sisi dimensi lingkungan, ya, itu ada sekitar 5 subindikator, ya, yaitu kesuburan tanah. Ini diwakili oleh prevalensi degradasi tanah. Kemudian yang subtema berikutnya adalah penggunaan air, ya, atau subindikator berikutnya penggunaan air, diwakili oleh kondisi ketersediaan air. Kemudian yang berikutnya adalah risiko penggunaan pupuk, yang ini diwakili oleh manajemen penggunaan pupuk. Kemudian yang subindikator ketujuh adalah risiko penggunaan pestisida, ini diwakili oleh manajemen penggunaan pestisida, ya. Kemudian subindikator yang ke-8 itu adalah keanekaragaman hayati. Ini diwakili oleh praktek dukungan penggunaan keanekaragaman hayati berbasis agro. Nah, ini dari yang mewakili dimensi lingkungan. Satu dimensi lagi yang dicakup di dalam SDGs 241 itu adalah sosial, ya. Jadi dari dimensi sosial itu adalah yang menjadi subindikator ke-9 itu adalah pekerjaan yang layak. Ini diwakili oleh subindikator yaitu besaran upah di pertanian. Kemudian yang ke-10 ini adalah kemapanan pangan, ya. Ini diwakili oleh Food Insecurity Experience Index, ya, FIS. Jadi ini ada terkait sama kerawanan pangan di sini nomor 10. Kemudian yang subindikator terakhir yang merupakan dimensi sosial itu adalah kepemilikan lahan. Nah, di sini diwakili oleh indikator dari hak kepemilikan lahan atau subindikator. Jadi ini semua yang mewakili bagaimana kondisi pertanian di Indonesia, atau nanti kita lihat di masing-masing provinsi, ya. Nah, dari masing-masing subindikator
kita akan tentukan dalam 3 kriteria berdasarkan warna. Jadi ini warna sudah mengikuti warna global ya, bukan warna kita memang menghijau-hijaukan. Jadi hijau ini adalah yang desirable, yang diharapkan. Kemudian yang kuning itu acceptable, yang tadi A, warnanya kuning. Kalau merah itu berarti yang undesirable atau tidak berkelanjutan. Jadi kalau kuning sama hijau itu masih merupakan kriteria daripada berkelanjutan, ya. Tetapi memang ada yang masih toleransi lah, gitu loh. Jadi kalau merah itu adalah yang memang sudah tidak kita inginkan, atau dalam hal ini 241 disebut tidak berkelanjutan. Jadi kalau subindikator 1, subindikator 2, subindikator 3, misalnya subindikator 1, nilai produksi per hektar. Ternyata yang berwarna hijau untuk menentukan apakah dia diharapkan atau desirable atau tidak, maka kita harus menghitung produktif pertanian ya itu lebih besar daripada ya. Jadi yang 2/3 produktivitas sepertiga itu lebih kecil dari yang warna hijau, 2/3 dari persen lebih besar produktivitas pertanian, lebih besar dari 2/3 dari persentil ke 90 distribusi data nilai produksi per hektar, ya, gitu. Ya, kemudian yang kuning ini adalah produksi pertanian. Kalau jadi masih kita adalah di ring ya, lebih besar dari 1/3 dan jadi di antara 1/3 dan 2/3. Jadi lebih besar dari 1/3 ya, tetapi dia lebih kecil dari 2/3 persen ke 10 ke 90 distribusi data nilai produksi per hektar. Kemudian yang merah ini yang tadi saya sebutkan undesirable ya, kita sebut juga sebagai unsustainable ya. Jadi unsustainable itu ya istilahnya di situ tidak berkelanjutan. Kalau sustainable development goal tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi artinya ya sebetulnya merah ini unsustainable atau tidak berkelanjutan. Yang memang ini juga harapan kita ini yang memang kondisinya semuanya berharap menjadi hijau semua gitu loh. Yang bagusnya hijau semua. Jadi yang kita inginkan memang yang kita harapkan yang hijau semua ya gitu. Tapi kita lihat kondisinya. Jadi kalau memang dia produktif pertanian itu lebih rendah dari 1/3 dari persentil ke 90 distribusi nilai produksi per hektar, maka dia menjadi unsustainable ya, atau tidak berkelanjutan, atau ini yang seharusnya kita hindari. Kemudian kalau subindikator kedua, pendapatan bersih petani, itu diwakili dari kalau warna hijau, itu adalah keuntungan yang diperoleh setiap tahun, itu ada keuntungan. Jadi selama 3 tahun terakhir selalu memperoleh keuntungan, selalu untunglah petaninya, begitu. Kemudian yang warna kuning itu paling tidak selama 3 tahun itu ada 1 tahun dia untung. Nah, sedangkan yang warna kuning itu adalah dia sama sekali tidak pernah memperoleh keuntungan, rugi terus selama 3 tahun terakhir, maka dia statusnya merah atau unsustainable. Kemudian yang mekanisme mitigasi risiko, subindikator ketiga, ini diwakili oleh mempunyai atau tersedia akses terhadap paling tidak 2 dari 3 mekanisme mitigasi risiko. Ya, jadi 2 dari 3. Kita beri pilihan 3. Kalau paling tidak 2, maka dia sudah hijau petani tersebut. Kemudian kalau hanya 1 dari 3, maka dia warna kuning. Kemudian kalau tidak mempunyai atau tidak tersedia satupun dari 3 mekanisme mitigasi risiko yang kita siapkan, yang sudah kita tetapkan, maka dia menjadi unsustainable atau kita kriteriakan dia menjadi yang warna merah, gitu ya. Itu untuk subindikator ketiga. Untuk subindikator keempat yang sudah masuk dimensi daripada lingkungan, kita lihat bagaimana menentukan prevalensi degradasi tanah atau sebutnya kesuburan tanah. Jadi kalau menjadi yang hijau, yang desirable, yang kita harapkan, ini ya, yang sekali lagi yang hijau sama yang kuning masih sustainable ya, tetapi yang hijau ini yang paling diharapkan ya.
itu apabila luas lahan dipengaruhi oleh salah satu dari 4 ancaman yang dipilih terhadap sementara kurang dari 10% dari total luas lahan pertanian. Kalau dia kurang dari 10%, maka warna hijau. Terhadap ancaman ya yang dipilih terhadap kesuburan tanah. Kemudian kalau dia di antara 10 sampai 50%, jadi yang salah satu dari 4 ancaman yang diberikan ternyata dampaknya hanya antara 10 sampai 50%, maka dia masih kita tolerir atau mungkin dapat diterima atau acceptable ya. Kemudian yang kalau dia memang sudah lebih dari 50%, maka dia kita sebut sebagai posisinya adalah merah atau mungkin yang unsustainable tadi ya. Kemudian kita lihat di subindikator kelima yaitu kondisi ketersediaan air ya. Jadi apakah air stabil selama stabil bertahun-tahun untuk pertanian yang mengairi lebih dari 10% area pertanian. Jadi default untuk pertanian yang mengairi kurang dari 10% area pertanian mereka, ya. Jadi kalau memang dia mengairi lebih dari 10%, maka dia masuk kategori hijau. Kemudian bagaimana untuk kategori yang kuning, yaitu mengairi tanaman setidaknya 10%, tetapi petani tidak mengetahui apakah ketersediaan air tetap stabil selama bertahun-tahun, atau pernah mengalami pengurangan ketersediaan air, tetapi ada organisasi yang cara efektif mengelola air di antara pengguna. Ya mungkin kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kenal yang namanya Jogotirto, atau mungkin di Jawa Tengah. Ya. Kemudian yang merah itu ya memang ketersediaan airnya kurang dari 10% dari area pertanian mereka. Ini dari sisi ketersediaan air. Kemudian yang subindikator ke-6, manajemen penggunaan pupuk, atau bagaimana petani melakukan perilaku penggunaan pupuk. Kalau warna hijau, itu petani menggunakan pupuk, tetapi paling tidak terdapat 4 ukuran spesifik mitigasi risiko penggunaan pupuk yang diperhatikan. Jadi termasuk dalam hal ini petani yang tidak menggunakan pupuk. Ya. Kemudian kalau yang warna kuning, itu kalau petani menggunakan pupuk, tetapi paling tidak terdapat 2 ukuran spesifik mitigasi risiko penggunaan pupuk yang diperhatikan. Dan kalau dia tidak ada satupun ukuran spesifik mitigasi risiko, maka dia berkategori merah atau untuk subindikator 6 ini merupakan unsustainable ya atau tidak berkelanjutan. Kemudian untuk yang subindikator ke-7 itu masih terkait sama lingkungan, yaitu manajemen penggunaan pestisida ya. Jadi kalau warna hijau adalah petani hanya menggunakan pestisida dengan risiko kecil ya. Kemudian dalam hal ini petani mematuhi ketiga langkah yang berhubungan dengan kesehatan dan setidaknya 4 dari 7 langkah yang terkait dengan lingkungan, termasuk dalam hal ini petani yang tidak menggunakan pestisida. Jadi kalau petani tidak menggunakan pestisida itu masuk kategori hijau. Kemudian yang kuning itu memenuhi setidaknya 2 langkah ya, masing-masing dan tindakan yang terkait dengan kesehatan lingkungan. Sedangkan yang kalau warna merah itu adalah petani menggunakan pestisida yang berbahaya atau sangat berbahaya. Kalau kita WHO kelas 1 ada atau 1B, kemudian menggunakan pestisida ilegal atau menggunakan pestisida yang cukup atau sedikit berbahaya tanpa mengambil langkah-langkah khusus untuk mengurangi risiko lingkungan atau kesehatan yang terkait dengan penggunaannya. Jadi kurang dari 2 dari setiap kategori. Itu dari sisi penggunaan pestisida. Kemudian di subindikator 8 ya, di sini kita sebut sebagai penerapan pertanian organik dan anorganik ya, non-organik ya. Jadi kalau yang biru ini adalah petani menerapkan paling tidak 3 dari kriteria berkelanjutan pertanian organik. Kemudian kalau dia hanya paling tidak 1, artinya ya 1 atau 2, maka dia masuk kategori kuning. Kemudian tidak menerapkan satupun kriteria berkelanjutan pertanian organik yang ditentukan, maka dia akan merah. Ya, demikian juga kalau ini kebalikannya, paling tidak 2 dari kriteria petani organik yang ditentukan, kemudian paling tidak 1 kriteria berkelanjutan dan sebagainya. Itu untuk subindikator 8. Nah, subindikator 9 itu besaran upah di pertanian. Jadi jika rata upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak terlatih, yang kita sebut di sini adalah pekerja bebas atau pekerja lepas lebih dari upah minimum nasional atau upah minimum pekerja sektor pertanian, termasuk dalam ini usaha yang tidak menggunakan tenaga kerja dibayar, ya, itu warna hijau. Jadi sekali lagi lebih dari upah minimum, maka dia kategori hijau. Kemudian kalau sama dengan upah minimum,
sama dengan upah minimum nasional atau upah minimum nasional, maka dia menjadi kuning. Kemudian kalau dia lebih kecil dari upah minimum, rata-rata upah yang dibayarkan, maka dia menjadi yang warna merah, atau kita sebut sebagai daerah-daerah atau zona merah, ya. Kemudian yang kerawanan pangan merupakan subindikator 10. Jadi kalau kerawan ringan, jika peluang rumah tangga petani menjadi rawan pangan hingga berat kurang dari 50% dan peluang lawan pangan parah adalah kurang dari 0,5%, ya. Itu kurang dari 0,5. Jadi ini warna hijau. Kemudian kalau yang warna kuning itu jika peluang rumah tangga petani menjadi rawan pangan sedang hingga parah lebih besar dari 0,5 dan peluang rawan pangan parah kurang dari 0,5. Kemudian kalau yang warna merah, jika peluang rumah tangga petani menjadi rawan pangan parah lebih besar dari 0,5, ya. Itu kalau yang lebih besar dari peluang menjadi petani itu menjadi rawan pangan lebih besar dari 0,5, maka dia bisa menjadi termasuk kategori merah. Nah, subindikator yang terakhir, ya, ini masih masuk dimensi sosial, yaitu terkait kepemilikan lahan, ya. Sehingga kepemilikan lahan ini menjadi hal yang paling penting di dalam indikator atau mungkin di dalam agris ini, karena nanti kepemilikan lahannya akan menyumbang dua indikator, nanti kita pelajari di akhir. Setelah ini adalah indikator yang 5A1 dan 5A2 terkait kepemilikan lahan. Jadi kalau di subindikator ini, kalau mempunyai dokumen resmi kepemilikan lahan dengan nama petani, atau petani mempunyai hak untuk menjual dan mewariskan, maka dia warna hijau. Kalau mempunyai dokumen resmi, walaupun bukan nama petani yang tercatat dalam dokumen kepemilikan lahan tersebut, tetapi memiliki, ya. Kalau yang warna hijau, saya memiliki dokumen dan atas nama saya, maka dia warna hijau. Kalau dia memiliki dokumen resmi, tetapi atas nama yang lain, maka dia warna kuning. Kalau tidak mempunyai dokumen kepemilikan lahan, serta tidak mempunyai hak untuk menjual dan mewariskan, maka dia termasuk menjadi yang unsustainable atau yang tidak berkelanjutan. Nah, dari kriteria itu, maka kita lihat di sini. Dari 11 subindikator produktivitas lahan yang tidak berkelanjutan adalah 97,41%. Kemudian yang dari sisi keuntungan ini yang paling besar, yang cukup menggembirakan sebetulnya, karena kebanyakan adalah desirable, ya, 65% desirable. Kemudian yang dari sisi yang subindikator ketiga, yaitu memang mayoritas masih unsustainable atau tidak berkelanjutan. Kemudian yang kesuburan tanah itu memang menyatakan memang mayoritas subur 80%. Kemudian penggunaan air ya masih di taraf acceptable, ya, 48% mayoritas. Penggunaan pupuk mayoritas atau 84% itu tidak berkelanjutan, ya, penggunaan pupuk. Kemudian pestisida seperti halnya pupuk juga 68,89% tidak berkelanjutan atau unsustainable. Kemudian dari sisi keanekaragaman hayati cukup menggembirakan, sebetulnya masuk kategori Indonesia, masuk kategori yang diharapkan, ya, desirable. Kemudian dari sisi pekerjaan yang layak, ini memang cukup menggembirakan, memang masih merupakan pekerjaan yang layak, ya. Kemudian dari sisi kemapanan pangan, di sini memang ya tidak ada kerawanan pangan, ya, hampir seluruhnya atau 99,92% memang kondisi yang diharapkan, yang warna hijau. Kepemilikan lahan hampir berimbang, tetapi masih kategori yang diharapkan. Kita lihat posisi dari masing-masing 11 indikator, ya. Jadi cukup mawas diri sekarang ini yang produktivitas lahan tadi hampir 90, lebih dari 90% dalam kondisi yang tidak diharapkan, ya. Profitabilitas yang diharapkan warna hijau sudah cukup bagus dari sisi profitabilitas. Kemudian cukup menggembirakan juga dari sisi kesuburan tanah, memang subur, mengatakan Indonesia memang tanah-tanahnya subur dan kemudian bisa menghasilkan keuntungan, ya. Kemudian keanekaragaman hayati juga cukup bagus karena yang warna hijau lebih banyak. Kemudian pekerjaan yang layak juga cukup menggembirakan.
keamanan pangan, jadi sebetulnya memang selama ini tidak ada yang kekurangan pangan, petani kita ya, hampir 100% menyatakan ya dia dari si pangan aman gitu. Kemudian kepemilikan lahan hampir berimbang, tetapi antara hijau, kuning, dan merah. Nah, untuk menentukan kondisi dari Indonesia tentang indikator 241, apakah kondisinya desirable, acceptable, atau unsustainable, maka kita lihat cari yang maksimum yang warna merah ini. Dengan demikian, maka dari sisi produktivitas lahan, maka kita akan kondisi ya bahwa nilai tertinggi untuk pertanian yang tidak berkelanjutan adalah 97,4% pada kategori subindikator produktivitas lahan atau produktivitas. Dengan demikian, jika mengacu kepada indikator SDGs 241 yang sudah ditetapkan FAO, maka dapat dikatakan bahwa 97,41% penggunaan pertanian di Indonesia termasuk dalam kategori di bawah standar pengelolaan produktif yang menjamin pertanian berkelanjutan. Ya, ini mungkin bisa nanti menjadi perhatian kenapa produktivitas lahan kita ini masih tidak begitu menggembirakan, ya, gitu. Nah, ini kondisi dari masing-masing provinsi, ya. Dari sisi yang menggembirakan sebetulnya bahwa menyatakan Aceh ini ya, yang kuning plus hijau itu adalah desirable. Tentunya yang paling menggembirakan antara Aceh dan Kepulauan Riau. Saya juga nggak tahu posisi Kepulauan Riau ini kelihatannya paling tinggi yang sustainable-nya. Tetapi hampir mayoritas semua ya itu tidak begitu menggembirakan. Termasuk yang di Jawa. Jawa paling bagus adalah kondisi di Jawa Barat. Ya, karena hijaunya di sini diharapkan hijau sini, kemudian Jawa Tengah sedikit, kemudian Jogja hampir semuanya produktifnya hampir tidak berkelanjutan, ya. Kemudian Jawa Timur ada hijaunya, ada kuningnya, Banten masih ada hijaunya. Yang hijau paling besar itu terjadi di Sulawesi Tengah, ya. Jadi yang proses dari sisi ini kelihatan seperti ini. Di Papua juga cukup mengkhawatirkan, jadi inilah yang menyebabkan hampir merata di seluruh provinsi, ini menggunakan ukuran yang sama, kelihatannya memang kondisi kita masih tidak berkelanjutan dari posisi pertanian kita yang diakibatkan karena produktivitas lahan. Ya. Jadi ini yang kita harapkan 97%, hampir 97,41% merupakan lahan yang dilakukan praktik petani tidak berkelanjutan. Ya, jadi yang 2,5-nya itu 2,5-nya ini yang berkelanjutan, ya 1,36 yang sangat diharapkan dan 1,23% sisanya adalah yang diterima, ya. Kemudian ini pendapatan bersih petani, ya ini hampir rata. Kita lihat di sini, saya hanya beberapa grafiknya menampilkan beberapa saja yang kelihatannya menggembirakan. Mana pendapatan bersih petani? Kelihatannya memang hampir seluruhnya pendapatan bersih petani hampir semuanya memang menggembirakan, ya. Khususnya yang cuman ada ini mungkin terkait data juga di Yogyakarta hampir menyatakan petaninya apa mungkin karena harga di Jogja itu murah ya, sehingga pendapatan petani juga masih kondisi yang tidak berkelanjutan atau mungkin nanti tim Jogja juga bisa menyampaikan alasan dari masing-masing ini, ya. Jadi kalau lihat di sini kelihatannya memang Bali yang cukup menggembirakan, ya. Jadi hampir petani-petani di Bali itu melakukan pendapatan bersih petani, ya. Hampir saja di Kalimantan Barat juga, ya. Kemudian yang di Jawa Tengah cukup menggembirakan, ya, dibanding Jawa Timur dan juga Jawa Barat, ya. Tapi secara di Jawa Tengah ini karena meskipun dia kuningnya ada kuning, tetapi kelihatannya tidak ada yang warna merah. Kalau Jawa Barat masih ada yang merah, kemudian Jogja hampir semuanya merah, kemudian Jawa Timur semuanya ada yang merah, ya, kemudian Banten ada merah. Jadi Jawa Tengah cukup petani-petani di Jawa Tengah cukup menggembirakan, ya, paling tidak dia dari sisi pendapatan maka dia akan berkelanjutan, ya. Dari Papua sebetulnya juga baik Papua Barat maupun Papua cukup menggembirakan karena warna merahnya adalah sedikit, ya, sehingga ini yang cukup menggembirakan juga, ya. Ini dari mitigasi resiko hampir yang tidak berkelanjutan
kelihatannya memang petani yang penting nanam ya, sehingga mau berkelanjutannya masih cukup tidak ada mitigasi risiko bagi para petani melakukan ini ya. Kemudian dari kesuburan tanah, memang kita juga patut berbangga bahwa memang lahan-lahan kita dari kesuburan tanah memang mayoritas itu cukup subur tanahnya ya. Jadi di sini contohnya di Papua ya, itu memang hijau, tidak ada yang kuning, tapi paling tidak di sini hijaunya lebih persentase hijau lebih besar daripada yang warna kuning ya. Kemudian masing-masing ini Papua Barat hampir mayoritas hijau, apalagi Maluku Utara semuanya hijau. Kemudian kita lihat di Jawa Tengah ini juga antara kuning plus hijau lebih tinggi. Nah ini mungkin kalau di DKI ini ya mungkin karena sampelnya juga masih cukup sedikit ya, tadi kelihatannya ada 1 dan sebagainya, sehingga kita semuanya kebetulan yang kepilih adalah hijau ya. Kemudian Bangka Belitung juga ya, mungkin bisa dilihat teman-teman. Nah cuman di Jawa Barat saya juga ini mungkin teman Jawa Barat juga nanti bisa mengelaborasi kenapa yang warna biru hijaunya lebih sedikit daripada yang warna itu. Jogja tidak ada informasi data terkait degradasi tanah karena kekurangan informasi yang dikumpulkan ya. Jawa Timur juga halnya hampir mirip dengan Jawa Barat ya. Jadi merahnya cukup besar ya. Ini dari sisi kesuburan tanah ya. Ini kondisi tanah. Kemudian ini penggunaan pupuk. Nah, ternyata dugaan selama ini memang cukup prihatin juga bahwa memang bahwa pupuk ini penggunaan pupuk memang tidak terkontrol sama sekali ya. Hampir semua daerah itu tentang manajemen penggunaan pupuk dalam kondisi tidak berkelanjutan. Hampir semua provinsi merah ya, ini kecuali Kepulauan Riau ini kecil merahnya ya. Kemudian di Jawa Tengah juga merahnya kecil ya. Jawa Timur juga merahnya kecil, tetapi masih ada di ambang ya, karena banyak yang kuning, hijaunya sedikit gitu. Jadi kalau kita lihat yang kelihatannya hijau yang diharapkan itu terjadi di Jambi, kemudian Kepulauan Riau, kemudian Jawa Timur, dan kemudian Kalimantan Barat. Hampir kebanyakan warna merah mendominasi di setiap hampir di seluruh provinsi, khususnya di daerah timur ya. Kecuali yang di Papua Barat ini ada masih dapat diterima lah, itu ya yang warna kuning ya. Itu dari sisi penggunaan pupuk. Kemudian dari pestisida juga hampir mirip dengan pupuk, karena hampir 68,8% itu kondisinya tidak berkelanjutan. Jadi masalah pupuk sama pestisida sama juga mengkhawatirkan dari sisi menyebabkan tidak berkelanjutan dari sisi manajemen penggunaan pestisida. Karena yang berkelanjutan hanya 31, yang hanya 31,11% ya berkelanjutan. Kemudian keanekaragaman hayati cukup menggembirakan karena di sini 75% secara nasional sudah menggunakan penggunaan keanekaragaman hayati berbasis agro ya. Jadi hanya yang tidak berkelanjutan hanya 21,7%. Kemudian besaran upah juga cukup menggembirakan, 61% atau hampir sekitar 60% itu kategori dominasi daripada yang diharapkan ya. Jadi diharapkan yang tidak berkelanjutan itu hanya sedikit, kurang dari 1% ya. Kemudian subindikator 10 yang kerawanan, memang selama ini para petani menganggap dari petani yang memberikan respon adalah sekitar 99,9% menyatakan dari sisi kemapanan pangan itu cukup bagus ya. Kemudian dari sisi kepemilikan lahan ini cukup berimbang ya, tetapi ada 24,74% lahan pertanian dikuasai oleh petani-petani yang menggunakan tidak memiliki sertifikat, sehingga dia menjadi lahan yang tidak atau mungkin untuk subindikator termasuk yang tidak berkelanjutan. Kalau ini memiliki hak milik atas nama, jadi 45,52% lahannya dimiliki dan memiliki sertifikat atas namanya dia sendiri. Kemudian 29,74% memiliki sertifikat tetapi atas nama orang lain. Kemudian 24% dari responden kita
itu menyatakan dia tidak memiliki sertifikat, sehingga kategori 24% kriterianya adalah tidak berkelanjutan, ya. Nah, itu indikator 241, betapa kompleksnya tadi, tapi kesimpulannya, jadi di indikator 241 dari 11 itu, mana yang paling jelek, itu menunjukkan kondisi pertanian kita, atau kita ibaratkan, ya, yang paling jelek, atau yang paling tidak diinginkan dari 11 indikator, itu adalah yang menentukan kondisi indikator 241 yang kita yang dilakukan yang terjadi di Indonesia. Nah, itu adalah indikator-indikator utama yang menuju goal 2. Nah, ini adalah indikator yang mendukung goal 5, 5A1. Ini ada 2 indikator ini terkait sama kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, ya. Jadi di sini ada 2 subindikator nanti. Jadi kita sebut sebagai subindikator 5A1A. Jadi di sini membahas tentang persentase penduduk dengan kepemilikan atau hak yang terjamin atas lahan pertanian berdasarkan jenis kelamin. Jadi ini adalah infografis bagaimana kita menghitung persentase per masing-masing. Jadi wanita dewasa tanpa penguasaan atas lahan yang di sini, kemudian yang tebal atau yang mungkin bulatan penuh itu wanita dewasa dengan hak penguasaan atas lahan. Jadi tinggal yang ini dibagi, yang bulat dibagi yang ada bolongnya, wedonetnya untuk perempuan. Di sini sama juga, yang bulat untuk laki-laki itu yang bulat laki-laki dibagi dengan yang bolongnya untuk laki-laki, ya. Jadi total penduduk lahan pertanian dibagi total populasi pertanian, tetapi di sini dibagi antara laki-laki dan perempuan. Simpulannya adalah laki-laki yang ada di rumah tangga itu 49,65% memiliki lahan pertanian, sedangkan yang perempuan itu hanya 14,95% yang memiliki lahan pertanian. Secara Indonesia atau secara nasional kita sebut sebagai persentase penduduk yang tinggal di rumah tangga pertanian dan memiliki lahan pertanian adalah sebesar 37,72%, ya. Jadi ini yang nasional, ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Jadi memang masih yang perempuan memang masih relatif sedikit. Nah, ini kondisi per masing-masing provinsi, ya. Jadi kalau yang ini 100 berarti semua sampelnya yang memiliki lahan di situ, ya. Jadi yang kepemilikan di Bangka Belitung kebetulan semuanya ada, ya kepilih gitu. Demikian juga di Kepulauan Riau tidak ada perempuannya. Mungkin yang DKI ini juga 100% berarti kebetulan sampelnya hanya laki-laki, tidak ada perempuan, sehingga di jumlah antara totalnya sama dengan total persentase laki-lakinya, ya. Jadi secara umum di sini yang perempuan, yang persentase perempuan yang paling tinggi, saya nggak tahu nih di Bangka Belitung karena memang sampelnya kita ya memang masih subjek, tapi paling tidak secara nasional gambaran sudah cukup bagus. Jadi memang berapa sebetulnya yang diketahui berapa perempuan ini perempuan yang memiliki lahan dibagi dengan perempuan semuanya yang di rumah tangga pertanian tersebut, di populasi petani wanita dewasa di rumah tangga yang terletak yang memiliki usaha pertanian atau di rumah tangga tani yang 14,95%. Nah, sekarang untuk subindikator 5A1B, ya. Jadi subindikator 5A1B ini hanya melihat berapa share dari wanita dengan kepemilikan atau hak yang aman atas lahan pertanian berdasarkan jenis harta atau jenis sertifikat, ya, jenis kepemilikan. Jadi komposisi pengelola perempuan atau penghak atas lahan pertanian berarti. Jadi ini hanya khusus konsentrasi di pertanian. Jadi kalau kita lihat di sini yang warna lingkaran ini adalah total penduduk dewasa di sektor pertanian. Jadi di rumah tangga pertanian dengan hak kepemilikan lahan. Kemudian yang warna kuning ini disebut dengan lambang plus, itu adalah wanita dewasa hak atas lahan pertanian. Yang warna ini adalah warna putih dengan tanda panah, itu melambangkan sebagai pria dewasa dengan hak atas lahan pertanian. Kita hanya melihat share-nya wanita itu berapa sebetulnya terhadap total dari para pemilik lahan. Jadi subindikator ini memungkinkan untuk
melihat komposisi wanita pada rumah tangga pertanian dengan kepemilikan atau hak atas lahan pertanian dan total individu yang memiliki hak atas lahan pertanian di Indonesia. Jadi kita lihat di sini total wanita dibagi total penduduk sama-sama yang memiliki hak aman, jadi sudah memiliki sertifikat. Jadi hanya 5,14% perempuan di Indonesia, ini petani perempuan Indonesia, yang memiliki lahan pertanian dengan bukti kepemilikan bersertifikat dari seluruh penduduk atau petani yang memiliki lahan, ya. Jadi yang memiliki hak milik adalah 2,4%, menggunakan hak guna bangunan 0,23%, ya, Girik 1,8%, dan mungkin sisanya AJB itu adalah 1,6%. Ini berdasarkan jenis sertifikat yang dituangkan di dalam kuesioner, ya. Jadi untuk melihat di masing-masing provinsi mana yang memungkinkan, yang paling kuat sebetulnya adalah yang hak milik, ya. Ini paling banyak ada di Kalimantan, ada di 7%, ini ada di Kalimantan Tengah, ya, mayoritas di Kalimantan Tengah. Itu selama sampel ini semuanya di sampel di Kalimantan Tengah memiliki yang perempuan 7,69% memiliki hak milik, ya. Jadi ini total menyumbangkan terhadap 2,4%, ya. Jadi total hanya 5,14%, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, itu hasil utama dari indikator SDGs, tetapi sekali lagi dari Agris atau nanti coba masih banyak misteri yang bisa kita tampilkan, namun karena ini waktunya sangat terbatas, ya, sehingga baru indikator utama sebagai tujuan diadakannya Agris ini, itu yang paling tidak bisa kita sampaikan nanti gambaran secara kasar, ya, karena memang masih menggunakan subjektif pemilihan petaninya dan sebagainya, ya. Sekali lagi hasil outputnya nanti akan kita tuangkan di dalam medsos atau sosial media yang sudah kita rancang, ya.